Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276 Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbil shadaqati wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Itu satu ayat, salah satu yang membahas tentang riba. Karena suatu ketika ada kisah nyata seorang yang pengusaha sudah miliarder. Suatu ketika dia sakit, didiagnosa dokter itu tidak ada sakitnya. Jadi dokter mengatakan kepada beliau, "Pak, jenengan saya diagnosa itu tidak punya penyakit. Coba jenengan tanya ke ustadz, tanya ke kiai, atau orang yang paham mengenai agama, kira-kira sakit jenengan apa?" Nah, suatu ketika Bambang Properti diketemukan dengan adiknya. Lewat adiknya ketemu beliau itu menyampaikan ke Bambang Properti seperti itu. Akhirnya saya sampaikan, begitu ketemu, kenalan, saya tanya apakah Bapak punya hutang di bank, saya gitu kan. Oh iya Mas, kok tahu? Ya sebenarnya kuncinya di situ Pak. Jadi Allah di dalam Al-Quran maupun hadis menyampaikan barang siapa yang masih terlibat riba nanti dibangkitkan seperti orang yang sakit gila. Jadi teman-teman sekalian, hukuman Allah itu tidak hanya di akhirat. Di dunia pun sudah Allah tunjukkan secara psikologi dia mentalnya, jadi fisiknya sehat, mentalnya nggak sehat. Karena setiap bulan dia harus ditekan dengan harus membayar angsuran, ada bunga, dan lain sebagainya. Itu yang menurut analisa dokter bahwa dia sebenarnya sehat tapi mentalnya yang tidak sehat. Kadang kita berpikir bahwa hidup ini bekerja untuk mencari materi, mencari harta, bahkan sampai miliarder. Tapi begitu melihat kejadian seperti beliau ini, akhirnya setelah harta semua terkumpul, bahkan miliarder, aset di mana-mana, ternyata tidak menjamin kebahagiaan. Akhirnya minta tolong asetnya, monggo Bapak Ibu sekalian atau pemirsa yang mau membeli aset tersebut, itu dalam bentuk yayasan. Jadi ada bangunan gedung, sudah ada 8 kelas, luas tanahnya sekitar 4.500, bahkan sudah ada masjidnya juga. Barangkali pemirsa ada yang minat, bisa hubungin saya, Bambang Properti. Itu dijual dengan harga 4,5 miliar nego insya Allah. Jadi bisa dimanfaatkan untuk pondok pesantren, untuk sekolahan, dan kegiatan sosial lainnya. Sehingga mungkin yang bisa membeli ini, pertama, satu, dia menolong orang dari hutang riba. Yang kedua, insya Allah kalau dimanfaatkan untuk pendidikan, untuk yayasan, pondok pesantren, bisa menjadi ladang pahala dan amal jariah untuk kita semuanya. Terima kasih, sedikit sharing dari Bambang Properti mengenai riba
dan dampaknya bagi orang-orang yang memang walaupun dia hartanya banyak, aset di mana-mana, tapi Allah memberikan hukum sebab akibat tidak langsung di akhirat, tapi di dunia pun ditunjukkan bahwa dia sendiri sebenarnya sehat fisiknya, tapi mentalnya nggak sehat. Kenyataannya setelah diperiksa dokter, dia tidak punya penyakit. Ternyata ya tekanan mental di saat dia harus membayar hutang-hutang riba itu termasuk bunga dan lain sebagainya, sehingga asetnya mau dijual semuanya. Jadi demikian sharing-sharing dari Bambang Properti. Monggo yang punya aset bermasalah, mungkin sedang dijaminkan di bank, mau dijual, mau dilelang dan lain sebagainya, bisa konsultasi ke Bambang Properti. Insya Allah membawa ladang pahala keberkahan untuk kita semuanya. Tetap semangat, mudah-mudahan tetap happy selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.